Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini masih di mata kuliah Matematika Bisnis. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang bunga majemuk dan pertumbuhan penduduk. Langsung saja untuk materinya. Jadi model bunga majemuk dan model pertumbuhan penduduk ini adalah penerapan dari deret ukur untuk matematika ekonomi dan bisnis. Kalau di pertemuan sebelumnya itu tentang penerapan dari deret hitung, nah model bunga majemuk dan model pertumbuhan penduduk ini khusus untuk deret ukur. Yang pertama untuk model bunga majemuk, di sini model bunga majemuk adalah penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Maksudnya simpan pinjam baik itu di bank ataupun di koperasi dan lain-lain. Kasus investasinya pun sama, baik perhitungan di bank, di koperasi, dan lain-lain. Dengan model ini dapat dihitung misalnya besarnya pengembalian kredit di masa datang berdasarkan tingkat bunganya atau sebaliknya, yaitu untuk mengukur nilai sekarang atau jumlah uang sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa yang akan datang. Lalu untuk model pertumbuhan penduduk, penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal penaksiran jumlah penduduk. Sebagaimana pernah dinyatakan oleh Malthus, penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur. Ini penjelasan dalam pengertiannya. Kita langsung saja ke rumusnya. Yang pertama model bunga majemuk. Untuk menghitung jumlah di masa yang akan datang atau jumlah uang di masa yang akan datang dari suatu jumlah uang di masa sekarang. Rumusnya adalah Fn sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N. Dengan keterangannya, Fn itu adalah jumlah uang di masa yang akan datang, P-nya adalah jumlah uang di masa sekarang, dengan I-nya tingkat bunga per tahun, dan N-nya adalah jumlah tahun yang ditanyakan. Itu untuk mencari jumlah uang di masa yang akan datang. Kemudian untuk mencari nilai sekarang atau present value dari suatu jumlah uang tertentu di masa yang akan datang. Ini kebalikannya dari keterangan yang di atas ya. Jadi yang ditanyakannya adalah jumlah uang di masa yang sekarang. Rumusnya adalah P sama dengan 1 dibagi 1 plus I pangkat N dikali F. Jadi dengan keterangan yang sama, P-nya jumlah uang di masa yang sekarang, kemudian F-nya adalah jumlah di masa yang akan datang, I-nya tingkat bunga per tahun, dan N-nya adalah jumlah tahun. Jadi ini kedua rumus yang digunakan untuk menghitung soal-soal model bunga majemuk. Kita langsung saja untuk masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini misalkan seorang nasabah meminjam uang di bank sebanyak 5 juta rupiah untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga per tahunnya adalah 2%. Pertanyaannya, berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikannya pada saat pelunasan? Nah, kita data dulu untuk data-data yang diketahuinya. Yang diketahuinya P, yaitu jumlah uang masa sekarangnya adalah 5 juta rupiah. Kemudian N-nya adalah 3 tahun. Lalu I-nya adalah 2% per tahun. Nah, untuk menghitung persentase ataupun bunga di sini, maka 2% tersebut dibagi 100. 2 dibagi 100 adalah 0,02. Jadi untuk I yang kita gunakannya bukan di angka 2-nya tapi di 0,02-nya. Lalu ditanyakannya adalah F, yaitu jumlah uang di masa yang akan datang. Untuk penyelesaiannya di sini maka masukkan dulu rumusnya. F sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N. Masukkan P-nya adalah 5 juta rupiah dikali 1 ditambah 0,02 yaitu I-nya. Lalu dipangkatkan 3. 3 tersebut adalah N atau waktu tahunnya. Nah, maka hasilnya F sama dengan 5 juta dikali. Nah, untuk perhitungan 1 ditambah 0,02 pangkat 3, kita lakukan perhitungan terlebih dahulu 1 ditambah 0,02. Maka hasilnya adalah 1,02 baru dipangkatkan 3.
Antrinya dipangkatkan 3 tersebut yaitu 1,02 dikali 1,02 dikali 1,02. Maka hasilnya adalah 1,061208. Lalu hasil akhirnya, maka F sama dengan 5 juta dikali 1,061208 adalah 5.306.040. Maka ini adalah jumlah uang atau jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan pada saat pelunasan setelah 3 tahun. Nah, seperti itu untuk contoh soal pertama. Kemudian untuk contoh soal kedua, misalkan tabungan seorang mahasiswa akan menjadi sebesar Rp412.120 3 tahun yang akan datang. Jika tingkat bunga bank yang berlaku adalah 10% per tahun, berapa tabungan mahasiswa tersebut pada saat sekarang ini? Nah, ini berbeda dengan soal yang pertama tadi. Jadi yang ditanyakannya adalah jumlah uang di masa sekarang. Dengan diketahuinya F yaitu jumlah masa uang di masa yang akan datang adalah Rp412.120, lalu N-nya 3 tahun karena di situ ada tertulis 3 tahun yang akan datang. Lalu suku bunganya I-nya adalah 10%. Langkahnya sama, 10% atau 10 dibagi 100, maka 0,1 yang akan kita gunakan I-nya adalah 0,1. Rumusnya P sama dengan 1 dibagi 1 plus I pangkat N dikalikan F. Maka P sama dengan 1 dibagi 1 ditambah 0,1 yaitu I-nya 0,1 dipangkatkan 3-nya yaitu tahunnya, 3 tahun yang akan datang dikali F-nya Rp412.120. Maka hasilnya P sama dengan 1 dibagi 1,0303 itu dihasilkan dari 1 ditambah 0,1 yaitu 1,1 dipangkatkan 3. Artinya dipangkatkan 3 adalah 1,1 kali 1,1 kali 1,1. Maka hasilnya 1,0303 dikalikan Rp412.120. Nah, kalau kita lihat untuk proses seperti ini ada 2 cara. Bisa 1 dikali Rp412.120 dulu, lalu dibagi 1,0303 atau mau langsung dibagi ke bawah pun boleh. Nah, maka hasilnya Rp412.120 dibagi 1,0303. Maka P-nya adalah Rp400.000 atau besarnya tabungan sekarang adalah Rp400.000. Kita lanjutkan. Nah, sekarang masuk ke mode pertumbuhan penduduk. Untuk rumusnya tersendiri adalah PT sama dengan PI dikali R besar pangkat T min 1. Di mana untuk mencari R besar itu rumusnya adalah 1 ditambah R. Untuk keterangannya, PI itu adalah jumlah pada tahun pertama, kemudian PT itu adalah jumlah pada tahun ke-T, dan R adalah persentase pertumbuhan per tahun, dan T adalah indeks waktu per tahun. Dalam hal ini yang ditanyakannya. Maka untuk contohnya di sini penduduk suatu kota berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1991. Tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2006. Lalu, jika mulai tahun 2006 pertumbuhannya menurun menjadi 2,5%, berapa jumlahnya 11 tahun kemudian? Kita amati dulu soal di sini. Jadi yang diminta di sini itu ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kita harus menghitung jumlah penduduk kota pada tahun 2006 dengan data pertumbuhannya 4% dan dimulai tahun pertamanya adalah 1 juta jiwa pada tahun 91. Nah, untuk soal yang kedua, mulainya justru jadi tahun 2006 dengan pertumbuhannya itu menurun 2,5%. Ditanyakannya berapa jumlahnya 11 tahun kemudian. Kita selesaikan dulu soal untuk pertanyaan pertama, yaitu menghitung jumlah penduduk pada tahun 2006. Kita data dulu untuk memasukkan rumusnya. PT sama dengan PI kali R besar pangkat T min 1. Pertama kita cari dulu PI-nya. PI-nya itu adalah awal jumlah penduduk pada saat tahun pertama. P pertama atau PI sama dengan 1 juta pada tahun 1991. Kemudian untuk R-nya adalah 4% per tahun. Langkah yang sama, 4 dibagi 100 adalah 0,04.
Lalu untuk R besarnya sama dengan 1 ditambah R. 1 ditambah 0,04, maka 1,04. Maka kita masukkan ke rumusnya P pada tahun 2006 yang ditanyakan. Nah, berarti untuk P tahun 2006 dari tahun 1991 adalah P16. Kenapa P16? Maka kita lihat jarak dari tahun 1991 ke tahun 2006 itu adalah 16 tahun. Jadi untuk mengetahuinya kita bisa hitung 1991 sampai 2006 dengan misalkan per tahunnya 1991, 1992, 93, 94, 95, 96 sampai 2006. Itu adalah 16 tahun. Atau dengan cara yang cepatnya misalkan kita bisa kurangi 2006 dikurangi 1991, maka hasilnya adalah 15, lalu ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena tahun 1991-nya termasuk ke dalam hitungan tahunnya. Jadi P-nya adalah P16. Kita masukkan P16 sama dengan 1 juta, di situ PI-nya dikali 1,04 itu adalah R-nya, lalu pangkat 15. 15 diambil dari T dikurangi 1 atau 16 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah ini bisa kita hasilkan 1,04 dipangkatkan 15 dulu. 1,04 kali 1,04 sebanyak 15 kali, lalu dikali 1 juta. Maka hasilnya adalah 1.800.943 jiwa. Nah, ini untuk jumlah penduduk pada tahun 2006. Lalu untuk menjawab pertanyaan yang kedua, di sini jika mulai tahun 2006 pertumbuhannya menurun menjadi 2,5%. Berapa jumlahnya 11 tahun kemudian? Nah, yang data yang kita ambil untuk data tahun pertamanya bukan yang 1 juta, tapi yang 1.800.943 jiwa. Di sini P1-nya itu, kemudian R-nya bukan yang 4% lagi, tapi yang kita gunakan adalah 2,5%. 2,5 dibagi 100 adalah 0,025. Maka untuk R besarnya pun sama, didapatkan dari 1 ditambah R kecil, yaitu 1 ditambah 0,025, maka hasilnya 1,025. Maka untuk P 11 tahun kemudiannya, di sini kita tidak harus menghitung untuk tahunnya dikurangi, langsung saja karena di soalnya terdapat 11 tahun kemudian. Maka yang ditanyakannya adalah P11. Nah, P11 sama dengan 1.800.943 dikalikan 1,025 pangkat 10. Kenapa pangkat 10? Karena T-1, T-nya 11 dikurangi 1, maka 10. Jadi, pangkatkan dulu 1,025 sebanyak 10 kali. 1,025 kali 1,025 sebanyak 10 kali dikalikan 1.800.943. Maka P11-nya ataupun hasil dari jumlah penduduk 11 tahun kemudian dari tahun 2006 adalah 2.305.359 juta jiwa. Nah, di situ inilah untuk pembahasan materi di pertemuan hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Untuk soalnya nanti bisa dilihat